Dia teksturnya pas, dagingnya tetap berasa, tapi nggak bikin seret. Juicy, lembutnya tuh masih dapet. Dan nggak ketinggalan si sausnya juga. Jadulnya tuh berasa yang biasa dipasangin sama ayam kodok yang pastinya hauce banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku mau bikin ayam kodok yang pastinya hauce banget ya. Ini tuh dia teksturnya pas, dagingnya tetap berasa, tapi nggak bikin seret. Ini cocok banget nih buat disajikan nanti pada saat Natal, Tahun Baru, bahkan buat nanti Lebaran, Imlek ya. Buat hampers orang-orang tersayang juga ini bakalan cocok banget nih. Pastinya spesial, gurih dan umami karena aku pakai Maggi saus tiram. Oke, langsung aja bahan-bahannya. Nah, yang pertama untuk ayamnya, di sini aku pakai ayam utuh. Pastikan si kulitnya juga dia masih mulus ya, masih segar, jadi nggak gampang sobek. Untuk ukuran kalian kalau mau lebih kecil, lebih besar itu bisa ya, nanti disesuaikan aja resepnya. Nah, di adonan ayam kodoknya ini aku mau tambahin hati ayam dan juga ini cadangan paha ayam file apabila nanti si daging ayam yang kita keluarin tuh kurang ya. Tapi nanti itu kalian bisa lihat resep lengkapnya di description box. Lalu ini masih untuk adonan, ini ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, pala, lalu ini seledri bagian batangnya, telur, air, dan juga roti tawar. Lalu ada baking powder, ini tujuannya supaya si teksturnya tuh dia lebih membal, maizena untuk mengikat air, dan juga ini Maggi Magic Lezat ya, serta nanti kita akan perlu bumbu-bumbu lain, garam, merica, dan lain-lain. Sebagai pelengkap isian ayam kodoknya ini aku tambahin juga telur rebus dan juga smoked beef. Sekarang untuk saus pendamping ayam kodoknya, ini nanti kita akan bikin kaldu ya pakai tulang ayam yang kita keluarin dari si ayam utuh tadi. Selain itu ada bawang putih, bawang bombay, butter ini lebih untuk aroma dan minyaknya ini untuk menumis ya. Terus untuk aromatik sini ada bay leaf, jahe, dan juga seledri. Lalu untuk saus-sausannya ada saus tomat, kecap Inggris, kecap asin, dan pastinya Maggi saus tiram, Maggi seasoning, dan juga Maggi Magic Lezat. Lalu kita perlu tepung maizena, ini untuk pengental si sausnya. Dan terakhir untuk olesannya kita akan pakai Maggi saus tiram, saus tomat, kecap manis, dan juga mentega alias butter. Nah, kalau untuk pelengkapnya ini kalian bisa sesuaikan sesuai selera ya. Di sini aku pakai wortel, buncis, dan juga kentangnya ini kentang tumbuk. Kalau kalian mau pakai kentang goreng, kentang rebus yang utuh, di roasted dan lain-lain itu bebas. Oke, yang pertama karena di sini aku akan pakai hati ayam. Jadi hati ayamnya nih aku mau masak dulu ya dengan cara direbus. Dan tenang aja, walaupun pakai hati ayam ini tuh rasanya nggak akan aneh sama sekali, malah jadi ada aromanya tuh lebih enak ya. Cuman kalau kalian yang nggak mau banget pakai hati ayam ya, hati ayamnya bisa di skip, nggak masalah. Lalu untuk bawang merah ini kita akan bikin bawang goreng. Kalau kalian mau pakai bawang goreng yang siap pakai juga boleh, nggak masalah ya. Cuma nanti tetap minyak kita perlu tambahin ke adonan ya. Nah, di sini minyaknya ini kita pakai untuk goreng si bawangnya. Goreng aja kayak biasa ya sampai dia sedikit kecoklatan. Nah, kalau udah ini bawang bombaynya juga sama, kita tumis ya. Jadi nggak usah sampai digoreng kering, cukup ditumis aja. Begitu dia udah wangi, udah layu kayak gini, ini kita pisahin. Untuk hatinya ini udah matang. Sama ya, hati ayamnya juga biar lebih wangi. Ini aku mau tumis. Wajannya juga masih sama pakai wajan tadi. Ini kita akan tumis aja sampai wangi dan juga warnanya juga kecoklatan. Nah, kalau udah kayak gini ini kita sisihkan. Nanti begitu udah nggak terlalu panas kita akan campur ke dalam adonan ayam kodoknya. Selanjutnya ini mungkin tahapan yang paling challenging ya dari bikin ayam kodok, yaitu kita akan melepaskan si kulit dengan tulang serta daging ayamnya ya, tanpa membuat kulitnya sobek. Nah, yang perlu diperhatikan pastinya kita ngelepasin kulitnya tuh pelan-pelan ya. Nah, kalau mau paling aman sebenarnya langsung aja pakai tangan, pakai jari-jari kayak gini. Karena kalian akan kerasa tarikannya kalau kulitnya tuh mau sobek dan lain-lain, kalian bisa tahan gitu. Kalau sampai memang terlalu keras antara daging dan kulit itu kan biasa ada kayak jaringan lemak gitu ya. Kalau memang susah ditarik pakai tangan, kalian pakai bantuan pisau ataupun gunting juga boleh. Pastikan si kulitnya tuh jangan sampai sobek. Nah, bagian yang nempel-nempel seperti sayap dan juga paha bawah itu kita nggak usah lepas dulu, nggak apa-apa ya. Tuh. Jadi kalau bagian sayap tuh cukup sampai samping-sampingnya aja kayak gini, ini udah cukup.
Nah selanjutnya ini kita akan lepas bagian tungirnya. Jadi aku tuh mau si ayam kodoknya tuh masih ada tungirnya, jadi kan dia lebih kelihatan utuh ya. Ini kalau bagian kulit punggungnya dia udah kelepas semua, tinggal kita potong aja pakai pisau bagian ujungnya. Cuman hati-hati pelan-pelan, jangan sampai si kulitnya tuh sobek kena ujung pisau. Tuh kalau udah kayak gini, selanjutnya bagian sayap. Kita akan lepaskan bagian sayap dari si bodi ayam di tengah itu ya. Caranya sendi-sendinya kalian pegang dulu, baru tinggal kita potong aja pakai pisau kecil kayak gini juga cukup. Pakai pisau kecil itu dia lebih gampang ngekontrolnya, jadi kita lebih dapat menghindari kayak kesobekan si kulitnya lebih lanjut gitu ya. Terus bagian pahanya, ini aku mau pisahin dulu antara paha atas, paha bawah supaya keluarin kulit ayamnya lebih gampang. Tuh, kalau udah lepas kayak gini, nah tinggal kita tarik aja. Ini udah dapet yang bagian daging ayam dan juga tulangnya. Yang bagian paha bawahnya kalian bisa potong kayak gini ya. Bisa juga dibiarin di dalam gitu. Jadi isiannya daging ayam adonan, si paha-pahanya tuh masih daging asli, itu juga nggak masalah ya, tergantung selera. Nah kalau udah kayak gini nih kita udah dapet 3 bagian. Ada kulitnya, ada bagian paha bawah yang kita potong belakangan tadi, dan juga bagian dada serta paha ayam. Ini kita mau pisah, dan kalau udah dipisah tinggal di file aja ya. Dipisahin antara daging ayam dan juga tulang ayam. Untuk tulang ayam kita akan gunakan untuk bikin sausnya nanti ya, jadi semacam kayak bikin kaldu gitu, rasanya lebih gurih keluar. Ini tinggal kita potong-potong aja, jangan terlalu hancur juga ya. Dan kalau udah si tulang ayam ini aku mau rendam ya supaya darahnya juga dia keluar, sambil kita akan prepare untuk adonan ayamnya. Oke, sekarang kita akan olah si dagingnya ya. Kalian bisa pakai food processor yang besar, bisa juga pakai chopper apa aja. Untuk bawang putihnya supaya lebih mudah halus, ini aku mau geprek dulu sebelum kita blender. Dan seledri cukup pakai bagian batang. Ini juga sama ya, kita iris-iris dulu. Oh ya, total ayam file yang kita akan perlukan untuk adonan ini tuh 500 gram. Ya, jadi kalau misalnya tadi kalian ngefile, dagingnya nggak nyampe 500 gram, boleh tambahin lagi aja dengan daging yang kalian beli terpisah ya. Ini dada ayam, lalu bawang putih geprek kita masukin, serta batang seledri ini kita masukin juga sekarang. Bumbu-bumbu juga masuk, mulai dari garam, merica, gula, dan juga Maggi Magic lezat. Dan buat aroma ini aku tambahkan pala yang diparut. Nah untuk yang dada ayam dan seasoningnya ini kita akan blender sampai halus ya. Yang lainnya kita nggak akan blender terlalu halus. Nah ini yang sampai halus, dan pastikan juga sampai lengket supaya tekstur membalnya tuh dapet ya, membal dan juga lebih kokoh. Nah kalau udah baru kita masukin sisanya, mulai dari paha ayam, hati ayam yang tadi kita udah masak, lalu ini ada smoked beef, bawang goreng, telur, tepung maizena, dan juga baking powder. Nah ini kita akan sama ya, kita akan chop lagi, cuman nggak akan sehalus tadi ya, kalian bisa atur aja sesuai selera. Dan terakhir ini kita mau campur pakai roti tawar, cuman karena chopper yang aku pakai nggak muat, jadi ini aku pindahin dulu ke mangkok yang besar. Roti tawar, air, ini kita chop lagi. Nah kalau udah ini tinggal kita gabung semua jadi satu bersamaan dengan bawang bombay yang udah kita tumis di awal. Langsung aja diaduk. Kalian kalau mau cicipin dulu boleh dikukus, boleh juga dipanggang di wajan ya, rasanya udah oke. Ini udah siap kita masukin ke kulit ayamnya. Adonannya ini kita masukin aja ke piping bag karena adonannya tuh cukup padat, jadi hati-hati kalian bisa pakai piping bagnya double. Kalau nggak pakai yang bahannya keras ya, kalau nggak suka jebol. Ini terutama yang perlu piping bag tuh ketika kita mengisi bagian paha bawahnya. Ini kita isi juga tengahnya sebagian. Nah kalau udah ini bagian lubangnya tuh kita mau rapetin dulu, bisa dengan cara dijahit ya. Dijahit pakai benang kasur, benang katun. Ataupun kalau mau lebih praktis ini aku lebih suka pakai tusuk gigi aja kayak gini. Tuh ya, tinggal seperti dipelintir-pelintir gitu ujung-ujungnya. Nah yang sebelahnya lagi juga sama ya, kita akan seal. Kalau udah kayak gini kita balik dan diisi kembali. Nah kalau udah keisi kurang lebih sepertiga, stop dulu ngisinya. Ini kita akan masukkan telur rebus ya. Total yang akan aku isi itu telur rebusnya 4. Kalau kalian cuma mau pakai 2, mau pakai 3 atau mau pakai 5 itu juga masih bisa. Nah kalau telur rebusnya udah masuk, kita tambahin lagi si adonan ayamnya tadi. Bagian atas telurnya juga usahakan dia ketutup sama adonan ayam ya. Nah kalau udah ini 2 lagi telurnya, ini tinggal kita isi. Kalau dalamnya kalian mau diisi keju juga itu bisa ya, tinggal potong kotak-kotak. Tapi di sini aku nggak pakai termasuk sayuran. Kenapa aku nggak pakai sayuran? Karena kalau ayam kodok yang isinya tuh pure daging kayak gini apa telur rebus itu masih bisa di frozen ya, ataupun di kulkas cukup lama. Nah kadang
kalau ditambahin sayuran, sayurannya tuh suka jadi kayak kurang seger gitu ya. Nah ini kalau udah penuh kayak gini, nah terakhir ini pakai tusuk gigi juga sama kayak tadi. Ditusuk lalu dililit, tusuk lagi, lilit, tusuk lagi, lilit, tusuk lagi. Untuk memastikan ayamnya nggak lengket ke kukusan, kalian bisa alasi dengan baking paper yang bolong-bolong atau bisa juga kukusannya ini tinggal kita oles minyak. Sebelum dikukus pakai jarum atau pakai tusuk gigi, kita tusuk beberapa titik ya untuk kulit ayamnya supaya nanti pada saat adonannya mengembang tuh kulit ayamnya nggak sobek. Selanjutnya kita akan kukus ini 40 menit. Ini bagian bawahnya aku mau tadahin supaya nanti air tetesan ayamnya tuh kita masih dapet. Kalau kalian mau dikukusnya di atas kompor ya pakai panci kukusan juga boleh. Pastikan apinya jangan terlalu besar. Karena kalau apinya terlalu besar nanti kulit ayamnya tuh jadi terlalu lembek ya, jadi gampang sobek gitu. Oke, sambil ngukus ayam kodoknya, sekarang aku bikin si sausnya. Pertama, siapkan tulang ayamnya tadi. Untuk numisnya di sini aku pakai minyak. Tulang masukin. Nah ini kita perlu tumis si tulang ini tuh dia sampai kecoklatan. Supaya si warna dan juga rasa dari kaldunya tuh dia lebih terdevelop ya. Nah kalau si tulang ayamnya udah agak kecoklatan kayak gini, ini siapkan bawang bombay dan juga bawang putih. Kita iris-iris saja. Bawang bombay, bawang putih dan juga bay leaf. Kita akan tumis bareng tulang ayamnya sama ini juga sampai browning dan juga sampai wangi. Tambahkan air, untuk aromatik sini aku tambahin irisan jahe dan juga daun seledri. Nah kalau udah kayak gini, ini kita biarin rebus saja ya supaya kaldu dari tulangnya tuh dia lebih keluar. Sambil kita nunggu air tetesan ayam kodok yang lagi kita kukus nih, nanti kita akan gabung juga. Nah kalau ayam kodoknya udah matang, ini bisa kita biarin dulu dingin sesaat ya. Dan air tetesannya ini bisa banget untuk kita pakai buat si sausnya. Jadi ini aku mau gabungin aja. Nah ini tadi si kaldunya tuh kan kurang lebih kita udah rebus sekitar setengah jam ya bersamaan sama ayam kodoknya. Nah kalau udah tinggal kita saring aja tulang dan juga ampas-ampasnya. Lalu kaldunya ini kita akan masak kembali dengan bahan-bahan lainnya. Saus tomat masuk, kecap asin, kecap Inggris. Lalu kita masukkan Maggi saus tiram, Maggi seasoning dan juga Maggi magic lezat. Nggak ketinggalan gula, merica ini kita akan masukin ya dan juga butter. Aku pakai unsalted butter. Kalau kalian mau pakai margarin juga bisa. Dan terakhir tinggal kita kentalkan aja menggunakan tepung maizena. Jadi ini dia nih rahasiaku bikin hidangan makin gurih dan hauce banget. Aku pakai Maggi saus tiram yang terbuat dari ekstrak tiram pilihan dari Jepang dan Korea. Teksturnya kental jadi langsung merata ke dalam masakan. Cocok banget ya untuk berbagai hidangan mulai dari bakaran, tumisan, bahkan ayam kodok kayak gini. Rasa gurih dan manisnya pas banget. Sedikit aja udah bikin masakan terasa lebih spesial. Sekali masak cuman habis 600 perak. Isinya banyak jadi makin hemat di kantong. Sausnya udah siap, sekarang kita akan bikin olesan untuk si ayam kodoknya. Ini gampang banget ya, tinggal kita campur aja mulai dari butter yang udah suhu ruang, saus tomat, kecap manis, dan juga Maggi saus tiram. Taruh ayamnya di tray yang udah dialasin baking paper dan tinggal kita oles aja si saus olesannya di atas ayamnya. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya di 190 derajat sampai 200 derajat. Untuk memanggangnya juga ini sama ya, tergantung oven kalian, tergantung posisi traynya. Ini kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nanti kalian bisa lihat sampai warnanya tuh dia udah golden brown dan juga udah mengkilap. Kalau bumbu olesannya masih ada sisa, ini tengah-tengah manggang kita bisa oles kembali ya, supaya si bumbunya tuh lebih nempel dan juga medok. Ini udah matang, wangi banget. Kalau buat hampers kalian langsung aja ya kirimnya utuh kayak gini. Atau kalau misalnya buat makan bareng keluarga, nanti tinggal dipotong-potong aja. Untuk kentang tumbuk aku udah pernah share juga resepnya, jadi kalian langsung aja cek.
Nih dari teksturnya dia tuh nggak terlalu halus, dagingnya juga pastinya berasa, tapi kalau dikunyah tuh dia nggak seret dan juga juicy, lembutnya tuh masih dapat ya. Dan salah satu yang bikin menarik juga ini dalamnya dia ada telur, jadi itu tuh bikin hidangannya tuh nggak monoton ya. Ada telur disajikan juga sama kentang tumbuk yang lembut, sayuran, nah pastinya nikmat banget. Lalu dari aromanya juga ya, ada pala, bawang goreng itu ngebantu banget aromanya lebih ngangkat, rasanya juga gurih, manis, berasa, apalagi bagian luarnya ini nih yang tadi kita olesin ya, bagian kulitnya, nah itu pastinya gurihnya paling ngampol. Dan gak ketinggalan si sausnya juga ya, ini tuh tipe sausnya tuh bukan gravy yang kebarat-baratan, melainkan memang dia yang lebih jadulnya itu berasa, yang biasa dipasangin sama kalau nggak galantin sama ini nih ayam kodok. Emang Maggi saus tiram ini bumbu yang wajib ada di dapur aku ya, cocok juga untuk masak-masakan hidangan spesial kayak gini. Yuk langsung aja stok produk-produk dari Maggi, mulai dari Maggi saus tiram, Maggi Magic Lezat, dan juga Maggi Seasoning. Pastinya bikin masakan makin lezat dan hauce banget ya. Jangan lupa recook menu ini, cocok banget buat hantaran, buat hampers. Resep lengkap udah aku tulis semuanya di description box. Jangan lupa temukan juga kreasi hauce lainnya di Instagram @maggi_indonesia. Kalau recook jangan lupa tag, temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.